pastinya seharusnya tambah luar biasa ya. Pagi ini Mem akan ajak kita sembah Tuhan sama-sama. Ingat, waktu kita ikut devotion, waktu kita sembah Tuhan sama-sama, yang harus kalian lakukan adalah kalian harus mengikuti devotion dengan baik. Meskipun kalian di rumah, anggap kalian sedang di sekolah, kalian sedang sembah Tuhan sama teman-teman kalian. Jadi kalian nyanyi dengan lantang, kalian sembah Tuhan dengan sepenuh hati. Yang masih jalan-jalan, yang masih mau makan, kalian hentikan dulu, karena kita mau sembah Tuhan dulu sama-sama. Oke, yuk. Mem mau ajak kalian nyanyi lagu ini. Mem percaya semua kalian pasti tahu. Mem percaya semua kalian bisa lagu ini. Ya, belajar bukan buat kalian. Pasti kalian sudah lama sekali tidak sembah Tuhan, atau mungkin sama sekali tidak pernah sembah Tuhan. Ya, yuk kita belajar lagu ini. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu mengubahkan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Datang ke Tuhan, katakan, Tuhan, aku rindu. Meskipun kalian di rumah, meskipun memang tidak bisa mendengar suara kalian dengan langsung, tapi biarkan Tuhan yang mendengar penyembahan kalian. Dibukakanlah tingkap-tingkap langit dan surga untuk kalian semua. Yuk kita mari sama-sama. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Kau izinkan setiap kami menyembah Engkau. Kau izinkan setiap kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur Tuhan. Biar pagi hari ini Kau yang bicara melalui firman-Mu. Biar firman-Mu itu yang kami ketahui, itu yang memerdekakan hidup setiap kami. Bukakan telinga kami Tuhan, bukakan telinga anak-anak-Mu, bukakan hati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Buat setiap kami mendengar firman-Mu, mendengarkan setiap perkataan-Mu, dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah,
Kita mau buka satu ayat. Mem punya satu ayat di sini buat kalian. Kalau kalian punya Alkitab, buka Alkitab kalian. Ada di Matius 12 ayat 36 dan 37 ya. Di sini dikatakan, tetapi Tuhan berkata kepadamu, setiap kata yang sia-sia diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, memang tanya, di sini ada nggak yang mau dihukum kira-kira? Pasti tidak ada yang mau dihukum kan? Kita semua maunya dibenarkan, ya kan? Kalau ada dua orang berantem, dua orang bertengkar, pasti pinginnya, mem aku yang benar, dia yang salah, benar, dan tidak mau dihukum. Nah, tapi di Alkitab dikatakan apa? Apa yang membuat kamu bisa dihukum atau dibenarkan? Menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Nah, sekarang kalian cek deh diri kalian masing-masing. Mem nggak tahu, ya kan? Mama papa nggak tahu, ibu bapak nggak ada yang tahu. Nah, apakah ucapan kalian sudah bisa dibenarkan? Sudah bisa dibenarkan di hadapan Tuhan, atau bahkan ucapan kalian akan membawa penghukuman bagi kalian sendiri? Apa maksudnya, Mem? Nah, ingat ya, lidah kita ini nggak punya tulang. Nah, adakah lidah kalian bertulang? Pastinya tidak ada. Karena lidah kita tidak bertulang, karena itu setiap kali ucapan yang kita keluarkan seringkali itu perkataan yang tajam, perkataan yang sia-sia. Nah, perkataan atau ucapanmu itulah yang akan membuat atau membawa kita dihukum. Tapi perkataanmu yang bisa, perkataan juga itu juga bisa membuat kita dibenarkan. Ya, kalau kalian tahu Musa, ya kan? Kan pasti tahu Musa kan? Nah, pasti kalian sudah pernah dengar cerita tentang Musa. Musa itu dia karena teledor karena perkataannya, Musa itu sehingga tidak bisa masuk Kanaan. Kasihan ya, wah cuman gara-gara dia teledor dengan berkata-kata, dia salah ngomong, dia teledor dengan perkataannya membuat dia tidak bisa masuk Kanaan. Padahal Musa ini sudah berusaha bawa bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Dia sudah berusaha, dia nurut sama Tuhan, dia dikomplain sama bangsa Israel, tapi ujung-ujungnya dia nggak masuk Kanaan hanya karena perkataan yang teledor. Nah, sekarang kalian cek deh diri kalian masing-masing. Ada nggak kalian yang selama ini kalian sering kali memperkatakan perkataan yang teledor? Kalau kalian mulai hari ini kalian rasa saya Mem orangnya, nah kalau itu kalian, nah tobat, minta ampun ke Tuhan ya. Kenapa? Karena hati-hati, dari ucapanmu kamu akan dihukum, dari ucapanmu kamu akan dibenarkan. Nah, tergantung ucapanmu apa. Kalau sampai kamu ucapanmu itu dihukum, berarti ucapan semua perkataan yang tidak baik. Kalau perkataanmu yang benar yang kamu ucapkan, pasti kamu akan dibenarkan gitu. Nah, sekarang karena perkataanmu itu yang gak baik, oke, kamu akan dihukum. Kenapa? Nah, Mem akan tunjukin kalian satu film. Kenapa tuh perkataan yang gak baik tak keluarkan, itu kok malah saya yang dihukum, Mem? Mem akan tunjukin satu film. Ini film ilustrasi tentang perkataan. Ya, memang filmnya simple, tapi ini benar-benar terjadi. Oke, nah yuk kita saksikan dulu filmnya, nggak lama. Lihat baik-baik ya. Yuk.
gimana tadi? Kalian sudah melihat videonya kan? Nah, cerita itu simple sebenarnya, tapi itu yang terjadi di tengah-tengah kita. Waktu kita memperkatakan yang jelek, apa yang akan kembali ke kita? Sesuatu yang jelek, ya. Waktu kita mengatakan yang baik, yang kembali ke kita apa? Ya berkatakan yang baik. Itu yang terjadi. Karena itu di ayat di firman dikatakan, oleh ucapanmu kamu akan dibenarkan. Waktu kamu berkatakan yang baik, maka yang kembali baik, maka kamu dibenarkan. Tapi waktu kamu berkatakan semua yang jelek, semua yang buruk, nah waktu kamu berkatakan yang buruk, yang kembali kepada dirimu adalah sesuatu yang buruk. Karena itu karena ucapanmu, makanya kamu dihukum. Oke? Nah, sampai di sini aja firman hari ini. Mem Devina harap kalian bisa mengerti, kalian lebih bisa memahami, kalian lebih bisa menjaga perkataan kalian dengan baik, ya. Tapi sebelum Mem selesai, ada sebuah cerita yang kalian harus dengerin, terus kita akan berdoa. Cerita ini pasti kan mungkin beberapa kalian pernah dengar. Cerita ini ada cerita tentang seorang anak yang dia mengeluarkan perkataan sia-sia, bahkan dia menghujat nama Tuhan, dia mempermainkan nama Tuhan. Ya, suatu hari ada sekelompok pemuda mabuk, dia mau pergi ke suatu tempat. Tapi waktu dia mau pergi ke suatu tempat, dia menjemput seorang anak. Nah, anak ini memiliki seorang ibu. Ibunya sangat khawatir karena anak ini akan pergi dengan teman-temannya yang sedang mabuk. Karena si ibu sedang khawatir, si ibu berkata kepada si anak, "Nak, kalau kamu pergi, ajak Tuhan. Kamu harus pergi dengan Tuhan, ajak Tuhan." Nah, karena si anak ini tidak pernah menganggap serius perkataan ibunya, dia meremehkan perkataan ibunya, bahkan dia membuat mainan perkataan tentang kata-kata Tuhan, menghujat nama Tuhan. Apa yang dikatakan anak ini? Dia bilang, "Di sini sudah penuh, Ma. Kalau Tuhan mau, Tuhan boleh duduk di bagasi." Nah, setelah beberapa jam kemudian, apa yang terjadi? Mereka mengalami kecelakaan. Kecelakaan itu mengakibatkan mobil yang mereka tumpangi itu rusak total. Hampir-hampir tidak berbentuk mobil itu. Tapi yang semua orang heran, bahkan polisi heran adalah bagasi mobil itu utuh. Bagasi mobil itu utuh dan telur di dalam bagasi itu tidak ada satu pun yang pecah. Nah, di cerita ini kita bisa banyak belajar apa? Hati-hati dengan perkataanmu, apalagi bersangkutan atau apalagi berhubungan dengan nama Tuhan. Jangan sekalipun kalian membuat main-main nama Tuhan, karena nama Tuhan itu nama yang ajaib. Jadi jangan sekalipun kalian meremehkan nama Tuhan, ya. Oke? Nah, sampai di sini aja firman dari Mem Devina. Mem Devina harap semakin hari kalian semakin jauh lebih baik. Meskipun kalian di rumah, kalian dengar firman setiap hari, kalian diubahkan, ya. Yuk kita mau berdoa. Memang akan berdoa buat kalian. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini, buat setiap kami dapat menjaga ucapan dan perkataan kami, Tuhan. Dan buat setiap kami mengucapkan perkataan berkat, perkataan yang dibenarkan, memuji-Mu dan menyembah-Mu lebih lagi. Terima kasih banyak Tuhan buat firman-Mu hari ini. Biarkan firman-Mu yang kami ketahui hari ini memerdekakan setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan kami berdoa. Ya, siap kita semua percaya berkata amin. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di lain kesempatan. Shalom. God bless you. Bye.